got so much motherfucking design on right now. Really time, really bad, really cold, really bad, all got some guap, just on my Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yaitu Bapak Insinyur Jawahir MT MM. Dan perkenalkan juga nama saya Ides Marjaya dengan NIM 14129000003. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis studi kasus yang sangat krusial dalam ranah komunikasi korporat, yaitu analisis studi kasus komunikasi bisnis PT Garuda Indonesia Persero Tbk, khususnya menyoroti dinamika organisasi pada periode krisis tahun 2018 hingga 2019. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti permasalahan komunikasi, mari kita segarkan kembali ingatan kita tentang profil Garuda Indonesia sebagai national flag carrier atau maskapai penerbangan nasional milik pemerintah Indonesia yang berdiri sejak 26 Januari 1949. Garuda berfokus pada layanan penerbangan full service. Visi utama dari Garuda adalah menghadirkan keramahan khas Nusantara yang dikenal dengan Garuda Indonesia Experience. Dengan standar keamanan kelas dunia, reputasi ini dibuktikan dengan keanggotaan dalam aliansi Global SkyTeam dan berbagai penghargaan internasional seperti The World's Best Cabin Staff dari Skytrax. Namun di balik kemegahan layanan eksternal tersebut terdapat sebuah celah besar dalam sistem komunikasi internal mereka. Demikian yang terjadi pada periode 2018 hingga 2019 di Garuda Indonesia, menjadi sebuah studi klasik sekaligus contoh nyata dari kegagalan komunikasi organisasi vertikal. Ketika sebuah perusahaan jasa penerbangan sekelas maskapai bintang 5 mengadopsi gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter atau top down yang ekstrim, dampaknya tidak hanya berhenti di meja rapat direksi. Celah komunikasi ini merembet ke kabin pesawat, menurunkan semangat kerja kru, hingga akhirnya menciptakan sentimen negatif yang masif di mata publik. Disinilah kita melihat bahwa komunikasi bisnis bukan sekadar alat pelengkap administrasi, melainkan urat nadi operasional dan reputasi perusahaan tersebut. Sekarang mari kita bedah akar masalahnya, yaitu di sini saya mengidentifikasi kegagalan struktural pertama dari saluran komunikasi internal Garuda Indonesia, yaitu rusaknya hubungan komunikasi vertikal dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Di poin pertama itu terdapat penyumbatan arus upward, bisa dibilang juga upward communication blockage. Dalam teori komunikasi organisasi, arus informasi dari bawah ke atas sangat krusial untuk mitigasi resiko di lapangan. Karyawan garis depan seperti pilot, teknisi, dan awak kabin adalah mata dan telinga perusahaan. Namun pada periode ini, aspirasi laporan kendala teknis hingga keluhan beban kerja dari serikat pekerja seringkali dianggap sebagai gangguan atau pembangkangan oleh manajemen puncak, bukan sebagai input data yang berharga. Akibatnya terjadi kekebutan informasi atau bisa dibilang infiltrasi blitz di tingkat direksi yang tidak menyadari kerentanan operasional real di lapangan. Di poin kedua itu terdapat introduksi satu arah, yaitu one way downward introduction. Ini sebaliknya, arus komunikasi dari atas ke bawah atau downward mengalir deras namun bersifat otoriter tanpa adanya ruang diskusi. Kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak besar seperti perubahan rute penerbangan yang tidak realistis hingga penerbangan jam kerja awak kabin secara sepihak langsung diturunkan begitu saja tanpa melalui proses dengar pendapat bersama praktisi lapangan. Hal ini memicu jurang pemisah yang lebar, yaitu bisa dibilang communication gap antara pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksanaan di lapangan. Di poin ketiga, yaitu terdapat terciptanya iklim ketakutan dan fenomena groupthink. Ketika kritik tidak lagi diterima, yang tercipta adalah iklim organisasi yang intimidatif,
karyawan merasa terancam akan sanksi yang disiplin, demosi, atau mutasi sepihak jika mereka berani menyalurkan kebenaran. Komunikasi atau kondisi ini memicu fenomena psikologis sosial yang dibuat bisa disebut juga groupthink. Di bawah bayang-bayang ketakutan, para staf dan manajemen tingkat menengah memilih untuk diam atau organized silent dan hanya melaporkan laporan yang bagus-bagus saja demi menyenangkan pimpinan, meskipun ada kenyataan fenomena yang keselamatan operasional sedang berada dalam keadaan buruk. Di poin keempat terdapat distorsi informasi di media publik. Karena saluran resmi di dalam perusahaan tersebut tersumbat total, karyawan kehilangan wadah aman untuk bersuara. Teori katup penyelamat menunjukkan bahwa tekanan yang direndam pasti akan mencari jalan keluar lainnya. Dalam kasus ini, karyawan memulai menggunakan jalur eksternal secara agresif. Mereka menyuarakan keluh kesahnya melalui media sosial pribadi atau melalui rilis perserikat pekerja secara terbuka. Akibatnya konflik internal keluarga besar Garuda Indonesia ini yang harusnya diselesaikan secara privasi atau hanya lingkungan dalam yang tahu, berubah menjadi komunikasi publik atau konsumsi publik yang merusak reputasi perusahaan secara instan untuk perusahaan itu sendiri. Apa sih dampak langsung dari kerusakan komunikasi internal ini terhadap bisnis penerbangan Garuda? Penurunan moral dan service quality itu salah satu dampaknya. Dalam industri jasa terdapat hukum mutlak, yaitu employees experience berbanding lurus dengan customer experience. Kita tidak bisa mengharapkan kru kabin memberikan senyum yang tulus dan pelayan prima kepada penumpang jika mereka sendiri bekerja di bawah tekanan komunikasi yang tidak sehat. Yang kedua, bisa dibilang erosi brand equity yang masif. Krisis komunikasi ini memuncak ketika publik melihat adanya kontradiksi yang luar biasa. Di suatu sisi, karyawan dituntut melakukan efisiensi ketat dan pemotongan hak kerja. Di sisi lain, terkuak gaya hidup mewah direduksi dan kasus hukum penyeludupan motor Harley Davidson. Kontras ini menghancurkan reputasi Garuda sebagai national flag carrier yang bernilai tinggi. Yang terakhir yaitu disrupsi operasional. Hubungan industrial yang memanas memicu ancaman mogok kerja massal dari Asosiasi Pilot Garuda dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, bisa dibilang IKGI. Ancaman mogok kerja pada industri penerbangan adalah resiko yang fatal yang mengancam stabilitas bisnis dan keselamatan operasional secara keseluruhan. Kita belajar dari krisis tersebut, langkah pemulihan pasca krisis harus bertumpu pada rekonstruksi komunikasi bisnis yang komprehensif. Ada tingkat langkah-langkah strategis yang harus dan telah dijalankan. Yang terdapat itu restorasi dialog hubungan industrial. Manajemen baru harus secara aktif membuka kembali keran komunikasi yang setara dengan Sekarga atau Serikat Karyawan Garuda dan IKAGI. Kebijakan operasional dan kebijakan harus dirumuskan secara kolaboratif, bukan instruktif. Terdapat juga implementasi komunikasi inklusif. Gaya kepemimpinan harus diubah secara radikal dari anggota atau gaya otoriter yang untouchable menjadi gaya kepemimpinan yang down to earth dan inklusif. Direksi harus rutin melakukan peninjauan lapangan atau town hall meeting dan mendengarkan langsung keluh kesah dari teknisi tanpa perantara yang mendistorsi informasi.
Berikutnya adalah pembersihan citra lewat public relations yang transparan, yaitu Garuda harus menerapkan strategi atau PR yang berbasis pada transparansi radikal seperti perbaikan tata kelola, audit keuangan, dan kepatuhan operasional harus dikomunikasikan secara terbuka kepada investor, media, dan publik untuk mengembalikan kepercayaan pasar kepada PT Garuda Indonesia. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, komunikasi bisnis dalam korporasi modern bukan sekadar alat untuk memberikan perintah atau instruksi dari atasan ke bawahan. Komunikasi bisnis adalah tentang bagaimana kita mengolah hubungan, terutama di dalam industri penerbangan yang memiliki tingkat resiko tinggi atau high risk industri, mendengarkan suara dari garis besar depan operasional dari para pilot dan teknisi dan pramugari adalah bentuk nyata dari mitigasi resiko bisnis. Transparansi internal bukan hanya sekadar masalah etika kepemimpinan, melainkan strategi mutlak demi keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Demikian analisis komunikasi bisnis Garuda Indonesia yang saya dapat sampaikan pada ujian akhir semester ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya Ides Marjaya pamit undur diri. Terima kasih.